Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan, supportan, semangat dari teman-teman semuanya sampai detik ini pun tidak melunturkan niat saya dalam memberikan solusi, motivasi, semangat, dukungan buat teman-teman semuanya, terutama yang saat ini mungkin sedang parah-parahnya Anda yang ditekan, diintimidasi selalu oleh debt collector, baik itu di pinjol legal ataupun ilegal ya. Tapi insya Allah Solusi Hutang selalu hadir buat Anda semuanya, memberikan edukasi-edukasi yang positif, motivasi dan masukan buat teman-teman semuanya supaya tingkat kepanikan yang tidak terlalu berlebihan ya. Oke, jadi dengan judul video kita hari ini yaitu serangan atau ancaman yang cukup mengerikan dari pinjol legal dan bagaimana kita harusnya menghadapi hal ini ya, karena banyaknya dari teman-teman semuanya menyebutkan kepada saya bahwa tekanan, ancaman, pokoknya berbagai persilah yang dilontarkan oleh pinjol legal. Bagaimana ya yang sudah mau mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang ini, saya bilangin karena banyaknya serangan demi serangan yang dilakukan oleh pinjol legal terhadap si debiturnya ya. Ini banyak reportan dari teman-teman semuanya. Penting ya kita sebutin satu persatu ya. Nggak harus juga ya. Jadi ini aja, saya ambil aja lah satu, kita sebutin satu nih. Ini datang dari NP ya, nama singkatnya NP. Dia bertanya ini, siang bang, saya mohon solusinya bang. Saya telat bayar pinjol KT Akilat. Suami saya diteror dan diancam terus-menerus sampai suami saya marah-marah ke saya agar saya membayar hutang pinjolnya. Yang dikhawatirkan suami saya, mereka takut datang ke rumah atau tiba-tiba saya dicegat di jalan. Apakah saya harus membayarnya? Saya dan suami saya sangat tertekan. Mohon solusinya bang, gitu loh ya. Ini satu dari sekian banyak contoh-contoh yang masuk ya. Ini satu. Jadi ini dia di KT Akilat. Jadi suaminya kesal nih karena di nomor suaminya ditelepon oleh si debt collector oleh KT Akilat. Alasan suaminya cukup menarik ya, alasannya di sini. Suaminya khawatir kalau nantinya dia dicegat di jalan ataupun tiba-tiba ke rumah. Ya, oke. Dua hal ini itu bisa saja itu menjadi beban yang cukup berat bagi Anda ya. Pertama, mereka datang ke rumah, mungkin posisinya Anda belum ada uang atau Anda takut orang sekitar tahu, tiba-tiba ada desi yang datang ke rumah menagih hutang kepada Anda, habis itu Anda gak ada uang sehingga DC-nya ngomong sama tetangga atau tetangga tahu kepo dengan urusan kita dan habis itu kita diponis miskin. Ya, misalnya seperti itu ya hal yang kita takutkan DC datang ke rumah. Atau misalnya tiba-tiba kita dicegat di jalan saking seramnya ancaman yang dilontarkan DC. Mungkin dari suami si ibu ini ya, bisa saja si DC itu berkomunikasi dengan suaminya agak cukup tajam ya. Cukup tajam itu awas, asumsi-asumsi yang seperti ini selalu mengganggu dari teman-teman semuanya ya. Gimana tidak ya kita mendapatkan ancaman dari si debt collector. Kita sebagai debitur, apalagi itu posisinya dia suami ya, ya gimana tidak ya, asumsinya berjalan yang aneh-aneh. Oke, tapi hal seperti ini, baik itu si DC mau datang ke rumah ataupun kita mau dicegat di jalan ya. Kalau untuk dasar pencegatan di jalan itu tidak ada ya, itu ada cuma dalam hayalan. Kalau untuk berkunjung ke rumah sejauh ini ya, di beberapa pinjol, nggak harus juga di KT Akilat, di beberapa pinjol paling pertama ketika mereka untuk mengunjungi daerah kita ataupun mengunjungi tempat tinggal kita,
Hal yang mereka lihat paling utama adalah bagaimana si debitur ini dalam berkomunikasi, ya. Tapi kalau dari teman-teman semuanya, kayak si ibu ini berkomunikasi dengan suaminya, dipenuhi dengan rasa ketakutan, dipenuhi dengan rasa kecemasan, ini bisa menunjukkan bahwa si DC, wah saya mampu ini untuk menekan orang ini. Biar saja saya ngunjungin mereka, saya mampu ini. Makanya intinya jangan tunjukkan kelemahan kita kepada si debt collector ketika berkomunikasi, ya. Habis itu ada pertanyaannya, apakah saya harus membayarnya? Oke. Soal membayar hutang atau tidak membayar hutang, saya mungkin sering membikinkan video untuk teman-teman semuanya ya. Sering membikinkan video. Mungkin ketika Anda mempunyai uang, saya larang untuk tidak membayar, itu tidak akan bisa, ya. Dan ketika Anda tidak mempunyai uang, saya suruh untuk membayar, juga tidak akan bisa. Jadi mau dimanapun pinjol yang Anda saat ini terjebak, tanyain ke diri Anda. Anda ada uang atau tidak ada uang, ya. Kalau Anda ada uang, saya bilang, wah ketika Anda ada uang jangan dibayar ya. Itu saya larang misalnya gitu. Nggak akan bisa saya larang kalau si debitur mempunyai uang, ya. Ketika si debiturnya tidak mempunyai uang, nggak ada yang bisa memaksa dia. Jadi inti kesimpulannya kembali ke diri Anda masing-masing, ya. Bayar atau tidaknya pinjol itu kembali ke diri Anda masing-masing, ya. Sejauh Anda mampu, lakukanlah. Kalau tidak mampu, ya sudah. Kita mau paksain kayak mana? DC pun datang ke rumah, kalau kita tidak ada uang, ya tetap aja nggak ada uang, ya. DC via telepon, kalau kita ada uang tetap aja kita bayar. Mau via telepon, bahkan SMS aja kita bayar itu, ya. Jadi kayak gitu ya buat teman-teman semuanya. Habis itu mana lagi ya? Ini ada kemarin, mereka udah nggak main-main, kayaknya aku nggak bisa lolos seperti temanku yang pernah dulu galbay. Awalnya sanggup bayar, lama-lama capek sendiri berputar di pinjol. Bayar bunga mau tidak mau, pinjam lagi dan nutup pinjol yang lainnya. Dan begitu aja selamanya terjerat pinjol. Saya nggak nyangka akan berada di posisi ini. Oke, ini buat Anda yang saat ini masih menyesali perbuatan Anda, ya. Jangan terlalu berlarut-larut. Jangan diulang-ulang versi yang sudah lalu. Dan habis itu tadi, mungkin apa nih, kayaknya aku nggak bisa lolos seperti temanku yang dulu pernah galbay. Oke. Versi masalah orang dengan versi masalah kita itu tidak sama, ya. Ada kemiripan boleh, sama tidak, ya. Takdir seseorang dengan takdir kita itu juga tidak akan sama. Mirip-mirip mungkin, ya. Dan habis itu awalnya nggak sanggup bayar, lama-lama capek sendiri. Oke, yang penting kesimpulannya, jangan pernah gali lubang ketika Anda terjebak di aplikasi manapun, ya. Kalau sudah terjebak, misalnya saat ini Anda terjebak di 5 atau 6 pinjol, tahan di 5 pinjol atau tahan di 6 pinjol. Jangan Anda jadikan 10 pinjol. Jangan jadikan 12 pinjol. Dengan Anda gini, ya udah, saya ambil lagi di aplikasi lain, saya selesaikan 6 aplikasi ini. Ketika pemikiran seperti itu sudah muncul dalam pikiran Anda, seklik lagi Anda berada dalam kehancuran, ya. Ketika Anda bilang dalam pikiran Anda, ya udah, saya ambil lagi di aplikasi lain, saya selesaikan 5 atau 6 aplikasi saya ini. Sekali aja pemikiran itu ada dalam pikiran Anda, selangkah lagi Anda menuju kehancuran yang lebih berat dari ini, ya. Jadi kalau Anda sudah terjebak di 5 atau 6 pinjol, tahan di situ. Kalau misalnya duit Anda tidak ada, tahan di situ. Jangan paksakan mencari pinjaman di orang sekitar, di aplikasi lain, ya. Tapi usahakan uangnya, ya. Jangan Anda pinjam uang lagi untuk bayar hutang Anda, ya. Ngemis-ngemis nyalang minjam uang sama orang sekitar, habis itu Anda bayarin ke hutang Anda. Jangan, ya. Karena kebiasaan kita selalu
minjam uang orang buat bayar hutang kita. Jangan. Ya, tapi ketika Anda sudah tidak ada uang, jangan paksakan untuk mencari hutang, tapi usahakan untuk mencari dana pemasukan Anda. Ya, kapan perlu pending aja dulu di sini. Misalnya pinjol mendesak ini, biarin aja dulu. Jangan Anda cari uang ke orang sekitar, ke orang tua ini segala macam. Menambah hutang di dunia offline, hutang yang mau Anda bayar ini belum tentu selesai. Ya, makanya kalau Anda sudah terjebak di 5 atau 6 aplikasi, jangan pinjam uang di tempat lain untuk menyelesaikannya, tapi usahakan dengan pekerjaan Anda. Cari penghasilan Anda, kumpulin, selesaiin. Ya. Yang penting segala ancaman, segala cerita, mau pasal, mau hukum, mau datang ke rumah, nggak usah dipeduliin. Ya, hari ini diri kita. Anda ada uang, bayarkan. Tidak ada uang, persetan dengan DC itu. Nah, terserah mereka gitu loh. Ya, yang penting nggak ada yang perlu Anda takuti, nggak ada yang perlu Anda cemasi. Kita hadapi ini, dan kita harus keluar dari rasa takut. Bersama pasti bisa. Ya, yang penting tidak ada uang, stop bayar pinjol legal. Ya, tidak ada uang, jangan gali lagi di tempat lain. Tidak ada uang, jangan pinjam uang orang lain buat menyelesaikan hutang pinjol Anda. Yang penting hadapi, usahakan dengan hasil kerja Anda sendiri. Soal DC abaikan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.